Oke, baik teman-teman, di sesi kali ini kita akan melanjutkan praktikum pemrograman web menggunakan PHP. Untuk topik ke-6, ini kita akan membahas tentang modularitas. Jadi, ada beberapa topik bahasan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada fungsi include, kemudian yang kedua itu ada fungsi require. Kemudian ada dua tujuan pembelajaran, ya. Ini yang pertama adalah mampu menerapkan penggunaan fungsi include, ya, tentunya menggunakan bahasa PHP. Kemudian untuk poin yang kedua ini mampu menerapkan penggunaan fungsi require dengan bahasa PHP. Ini terkait teori, jadi tujuan dari modularitas itu sendiri adalah untuk mempermudah pengorganisasian skrip PHP. Karena fungsi dari modularitas ini yang mengizinkan kita ya untuk memanggil barisan skrip sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dalam contoh kali ini ada beberapa puzzle, susunan puzzle dengan warna yang berbeda. Ini adalah mewakili suatu fungsi tertentu atau tampilan tertentu. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini. Ini misalkan tadi ada puzzle warna merah nanti untuk mewakili tampilan dari header, kemudian misalkan yang hijau nanti untuk konten, dan yang kuning nanti untuk footer. Ini juga sama. Kalau kita perhatikan misalkan di halaman landing page ya, di landing page ini mempunyai konten yang berbeda tentunya dengan halaman registration. Ketika di registration page tentunya harus ada semacam form registrasi. Namun di header ini kemungkinan besar antara halaman landing page, registration page, dan about us ini adalah sama ya. Jadi untuk header dan footer dari ketiga halaman tersebut adalah sama. Namun terdapat perbedaan di bagian konten. Nah, kemudian mengapa kita perlu menggunakan teknik modularitas ya atau modularitas? Ya karena ketika kita mendevelop sebuah website, misalkan jumlahnya itu hanya 5 halaman atau 10 halaman, mungkin kita masih bisa menghandle dengan baik. Namun bayangkan apabila kita mengharuskan ya atau kita diharuskan untuk mendevelop website dengan jumlah itu adalah 100 halaman. Nah, tentunya ini akan menjadi suatu masalah tersendiri gitu. Itu akan membutuhkan waktu yang banyak juga. Kemudian apabila nanti saat terjadi kesalahan atau terdapat kesalahan tulis atau ketik, nah kita harus memperbaiki ke 100 halaman tersebut. Makanya terdapat teknik modularitas untuk menangani permasalahan tersebut ya. Relatif lebih gampang. Kemudian kita lanjut ke bagian percobaan. Ini teman-teman silahkan membuat satu file PHP dengan nama menu, kemudian menambahkan kode berikut ini. Ini sebelumnya kita coba bikin folder baru, web 06. Oke. Kemudian kita panggil VS Code. Kemudian pastikan juga untuk teman-teman di XAMPP-nya itu sudah berjalan ya. Oke ya, ini kita open dulu web 06 ya. Web 06, oke. Oke, setelah itu kita membuat suatu file ya dengan nama menu, nanti isinya ini. Kita simpan dulu ya, kita paste, kemudian kita simpan. Namanya menu.php. Oke, kita simpan. Nah, isi dari menu.php ini apa? Isinya itu adalah beberapa atau lebih tepatnya adalah 4 hyperlink yang masing-masing nanti akan menuju ke halaman tertentu, di mana file menu ini nanti kita akan tampilkan di beberapa halaman yang lainnya. Jadi untuk yang pertama, silahkan teman-teman buat untuk halaman menu.php. Nanti isinya nanti seperti ini ya. Ini berisi tentang link, index, about, links, dan kontak us ya harusnya. Oke, kemudian untuk poin nomor 2 ini baru kita akan membuat halaman indeks. Halaman indeks misalkan ini kita bikin file baru, kemudian kita simpan sebagai indeks. Indeks ini adalah halaman pertama yang akan dieksekusi ketika kita memanggil projectnya ya. Oke, di sini ini ada fungsi include, artinya kita nanti akan memasukkan ya apa saja yang ada di dalam halaman menu ini ke dalam halaman indeks. Kita lihat nanti contohnya di belakang. Kemudian untuk halaman selanjutnya ini kita menambahkan halaman about. Untuk kontennya ini
simpan ya, simpan about.php. Oke, kita simpan. Kemudian halaman poin nomor 4 ini kita membuat links.php. Kita simpan links.php ya. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir ini kita akan membuat satu halaman kontak. Oke, simpan. Setelah itu kita coba eksekusi localhost web 06. Nah, ini adalah tampilan dari halaman indeks ya. Kita coba dulu. Ya, ini adalah tampilan dari halaman indeks. Kemudian ketika kita klik home, dia akan menuju ke indeks juga. Kalau kita klik about us, nanti ini adalah halaman about. Kemudian ke halaman links. Dan nanti kita ke halaman link, untuk ke halaman kontak us, nanti juga ditampilkan ini adalah halaman kontak us. Pada topik kali ini, kita akan menekankan pada topik include ya, artinya kita menambahkan modularitas. Modularitas yang kita manfaatkan pada kasus kali ini adalah navbar atau navigation bar. Jadi di awal kita tadi menuliskan satu file PHP dengan nama menu.php yang isinya adalah link-link berikut ini. Nah, di mana link-link berikut ini kita tampilkan di setiap halaman yang berbeda. Misalkan kita ke kontak us yang seperti ini. Nah, ini kita tidak menuliskan secara eksplisit di halaman kontak.php, tapi kita memanggil ya fungsi menu.php tadi melalui fungsi include. Begitu juga ketika kita menambahkan include di halaman link. Ini juga kita tidak menuliskan secara langsung, tapi di sini tampil navbarnya juga. Kemudian untuk about us juga seperti ini ya, sama ya, semua halaman sama. Kemudian kita coba untuk view page source ya. Nah, ini jadi uniknya itu ketika kita menggunakan fungsi include, ketika kita coba inspect bagian dari HTML yang ditampilkan di sini, ini adalah layaknya kita menuliskan script itu pada halaman kontak.php. Padahal kita tadi hanya menuliskan menu-menu ini ya, atau link-link ini hanya satu kali, yaitu di halaman menu.php. Kita coba lagi untuk yang links. Ini ya links, kita page source ya. Nah, ini sudah tampil juga. Artinya sama, jadi semuanya ditampilkan layaknya kita menulis secara manual di setiap halamannya. Kemudian untuk topik selanjutnya ini ya, ini untuk screenshot dari masing-masing halamannya. Kemudian ini ya, membuat beberapa halaman di mana dari setiap halaman tersebut mempunyai bagian yang sama, yaitu header. Dalam kasus ini header ini ya, yang berisi link. Nah, kemudian kita menuliskannya ini hanya satu saja di halaman menu.php. Sedangkan untuk menampilkan navbar ke halaman yang lain, kita bisa menggunakan fungsi include. Itu tadi sudah ya. Kemudian ini ada dua fungsi yang dapat kita gunakan untuk menambahkan modularitas atau menggunakan fitur modular. Itu yang pertama ada require, yang kedua ada include. Yang tadi di awal kita coba itu adalah fungsi include. Nah, sekarang kita coba misalkan teman-teman membuat satu file baru. Apa bedanya? Nah, kita coba ini. Misalkan kita coba dengan nama tes. Simpan tes.php. Oke, kemudian kita coba tes.php. Nah, ini adalah error yang ditampilkan. Jadi ketika kita menggunakan include,
ketika file yang ini, karena kita sebenarnya itu menginputkan atau mengembed nama file dengan nama no file exists here, ini sebenarnya filenya ini tidak ada, makanya terdapat suatu pesan error yaitu fail to open stream. Artinya file ini tidak ditemukan. Kemudian ini ditampilkan errornya itu seperti apa, dan di halaman selanjutnya ya, di baris selanjutnya ini ditampilkan pesan sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Misalkan yang di sini ya. Jadi untuk bedanya itu memang ketika kita menggunakan include, fungsi include, sedangkan file yang kita refer itu tidak ada, dia akan tetap mengeksekusi statement-statement di bawah baris code include ya. Jadi itu tetap ditampilkan tulisan hello world. Kemudian untuk require, ini kita bisa copy dan ubah isinya. Kita simpan dan kita refresh. Oke, nah ini teman-teman bisa cek bahwa warning require no file exists here. Ini nama file yang kita refer ini tidak ada, sehingga ini menampilkan pesan error fail to open stream. Ini sebenarnya pesannya sama, hanya saja bedanya ketika kita menggunakan fungsi require, ini semacam suatu kewajiban. Apabila nanti filenya itu tidak ketemu, ya tentunya ini tanpa menggunakan if else dan sebagainya, nanti secara default dia akan berhenti dieksekusi. Artinya beberapa statement di bawah fungsi atau baris code tentang require ini tidak akan dieksekusi. Jadi ketika require-nya ini di baris 5 nanti dan filenya ini tidak ketemu, maka statement-statement atau beberapa baris kode di bawah baris 5 itu 6 dan seterusnya nanti tidak akan dieksekusi. Jadi contohnya perbedaannya, nah ini ya, ini kita seharusnya menuliskan fungsi hello world, tapi ketika di sini tidak ditemukan file yang namanya no file exists here, tulisan echo-nya ini tidak ditampilkan ke layar. Sedangkan ketika kita menggunakan fungsi include, ketika di sininya terdapat suatu kesalahan atau file yang tidak ditemukan, statement di bawah baris code yang error ini tetap dieksekusi. Itu ya untuk perbedaannya, perbedaan antara require dan include. Ya, ini pada kedua screenshot menampilkan respon yang berbeda terhadap fungsi require dan include. Apabila fungsi include akan menampilkan statement di bawahnya meskipun file yang dituju tidak ditemukan. Sedangkan untuk fungsi require, apabila file yang dituju tidak ditemukan, maka statement selanjutnya tidak akan dieksekusi. Makanya ditampilkan pesan error saja dan pesan hello world-nya tidak dieksekusi. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih. Kita bertemu di sesi selanjutnya.